Baik, Bapak, Ibu, untuk Satgas Covid, sebaiknya memang ada SK secara legal dari level kecamatan, kemudian kota. Ketika ada dari instansi lain, SK tersebut harus diperiksa dulu apakah dari kepolisian itu dari level yang menyatu dengan kota atau dengan kecamatan. Setahu kita kalau dari instansi lain harus dikomunikasikan dulu dengan Satgas Covid setempat. Karena yang dimaksud di sini adalah Satgas Covid dari pemerintah setempat. Namun sebaiknya mungkin ke Pak Irman, Bu Rita dikomunikasikan mengenai hal ini ya dari kantor cabang dinas. Oke, baik, Kasih mungkin sedang iya. itu sedang ya sepertinya iya. mungkin Bapak dicatat aja, mungkin nanti akan kami laporkan ke atasan ya Bapak mengenai hal ini. Menambahkan saja Bu Dewi, iya. betul yang disampaikan oleh UMI yang jelas untuk Satgas penanganan COVID ya, yang jelas bentuknya bukan suket tetapi SK ya, surat keputusan yang berhak mengeluarkan keputusan Satgas COVID tersebut. Itu saja. Ya, baik, dari Pak Irman menegaskan bahwa untuk yang dari COVID ini berbentuknya SK dari Satgas COVID ya Ibu Bapak. Pertanyaan berikutnya yaitu ini untuk Tahfiz. Assalamualaikum Ibu, untuk SMA 1 Depok jalur Tahfiz harus mengupload foto proses lomba dan anak harus pegang piagam. Bagaimana dengan yang hanya ada surat rekomendasi dari Kemenak? Apa yang harus diupload? Terima kasih. Apa? Di sini untuk prestasi, jalur prestasi, jadi bentuk apa yang harus diupload oleh calon peserta didik di sistem? Mungkin ada yang bisa bantu Pak Denny. Yang ini ya Bu ya, yang tahfiz ya Bu ya? Yang tahfiz. Mohon Pak Haji Dudung mungkin. Assalamualaikum Ibu. Pak Dudung, Pak Haji Dudung. Ya, terima kasih untuk tahfiz sesuai dengan permintaan dari sistem, berarti ada rekomendasi dari Kementerian Agama ya. Kementerian Agama setempat yang menyatakan tentang bahwa dia betul-betul seorang tahfiz. Jadi yang diupload sertifikat juga itu sudah cukup ya. Barangkali untuk foto sambil memegang sertifikat itu hanya pendukung saja ya, sebagai pendukung yang meyakinkan bahwa orang dengan sertifikatnya memang itu ya. Jadi saya kira dengan sertifikat itu juga sudah di sana sudah legal ya, karena yang menandatanginya adalah dari Kementerian Agama ya. Terima kasih, demikian. Ya, terima kasih. Menambahkan dikit Bu Rita. Ya. Ya, menambahkan sedikit ya, betul yang disampaikan oleh Pak Haji Dudung. Untuk yang tahfiz, silakan Bapak Ibu ya meminta surat keterangan dari Kementerian Agama sesuai domisili Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya domisilinya di Depok, silakan datang ke Kementerian Agama Kota Depok. Begitupun Kota Bogor. Jadi mintakan langsung surat keterangan tahfiz dari Kementerian Agama sesuai domisili atau sesuai KTP Bapak Ibu. Kami sudah konfirmasi secara langsung dengan pihak Kementerian Agama setempat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kasih dan Pak Ustadz Dudung. Baik, punten Ibu agak menambahkan dari segi aplikasi ya. Dari segi aplikasi betul apa yang dikatakan Bapak tadi, memang aplikasi ini mengharuskan. Yang pertama, upload daripada sertifikat yang memang diketahui oleh Kementerian Kemenag
Kemudian yang kedua, foto pada waktu dia mendapatkan sertifikat itu. Nah, Ibu Bapak bisa melakukan foto dari sekarang pun ke kepala sekolahnya, kan bisa ya. Nah, itu memang diwajibkan, kecuali link YouTube yang memang opsional. Jadi sekali lagi, kalau YouTube atau video itu opsional, tetapi kalau foto memang masuk ke wajib kalau dari sisi aplikasi. Dari sisi aplikasi ya Ibu Bapak ya, punten. Baik, jadi untuk Hafiz ada informasinya sudah lebih jelas lagi dari ini. Pertama, suara apa nih Lang? Ini ada. Kota Kota Depok atau Kota Bogor. Lagi Zoom di HP saya jadi. Dan kemudian ditambahkan dengan foto yang itu ya Pak. 42 orang. Itu bentuknya. Betul Bu, kalau dari segi aplikasi diminta untuk upload itu dan itu Tugasnya menjadi 25%. keharusan, kalau tidak berarti tidak masuk. Oke, baik Bapak. Terima kasih tambahan. Mohon Bapak Ibu yang lainnya untuk di-mute saja kalau tidak bicara di forum. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Bu Yuli Hendar ini, izin bertanya Bapak Ibu, kalau anak saya mau masuk SMA lewat jalur zonasi, apakah harus ikut upload lewat tanggal 23 Mei sampai dengan 5 Juni 2022? Ini untuk timeline upload jalur zonasi. Silakan, mungkin boleh dijawab oleh Pak Denny, Pak Kepala Sekolah, atau Pak Saifullah, atau ada yang bisa membantu dari narasumber yang lain? Baik, Ibu, untuk apa namanya syarat-syarat itu ya, untuk persyaratan itu kan kita tadi sudah jelas ya Bu ya, ada tahap 1 dan tahap 2. Jika calon peserta didik mau ikut di jalur zonasi, ketika mau menguploadnya nanti di tahap 2 pun tidak masalah. Artinya tidak akan ketinggalan gitu ya. Jadi dipersilakan Bapak Ibu melihat kembali bahwa pendaftaran PPDB itu ada 2 jalur kan. Tahap ada 2 tahap, maaf. Tahap 1 yang besok akan kita laksanakan di tanggal 6 sampai tanggal 10 Juni, dan tahap 2 yang jalur zonasi. Jika Ibu mau ikut di jalur zonasi, nanti daftar dan mengupload di tahap 2 pun tidak masalah. Barangkali lebih tepat nanti saja di tahap 2. Karena di tahap 1 itu adalah untuk yang tahap 1. Mungkin itu ya Bu Rita, jawabannya udah jelas, maka di tahap 2 saja. Terima kasih sekali, jawabannya sangat jelas. Jadi untuk yang zonasi atau tahap 2, jadi ikuti timeline PPDB-nya itu sendiri. Untuk tahap 1 kita upload di tahap 1, upload 2 di tahap 2 supaya terlihat gitu ya Bu Eni. Betul. Ini pertanyaan Bu Rizky Amelia, mungkin agak sama tadi sudah dijawab juga oleh Pak Erwan karena bertanya tentang pertanyaan yang sama soal akun dari sekolah luar Jabar, Kakak Depok. Sampai saat ini belum ada kabarnya. Kami sudah menanyakan ke sekolah yang dituju, jawabannya tidak bisa membuat akun karena memang belum ada atau belum bisa. Jadi tidak sesuai dengan petunjuk panitia PPDB untuk bisa dibuatkan akun sekolah di yang dituju. Mengulang jawaban Pak Erwan Setiawan tadi, tanggal 6 Ibu Bapak silahkan ke sekolah yang dituju dengan membawa perlengkapan yang lengkap untuk syarat-syarat PPDB dan nanti akan dibantu oleh operator sekolah, begitu ya Pak Erwan? Siti untuk SMK, sekolah SMP di DKI, SMA pengen di Depok, Kakak Depok, dan SMA dekat Depok. Jawabannya sama, barusan sudah diulang. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk jalur prestasi ini dari Pak Abdul, untuk jalur prestasi rapot, apakah bisa hanya memilih satu sekolah saja? Jika harus 2, bisakah pilih sekolah yang sama? Misalnya pilihan 1 SMA 7, pilihan 2 SMA 7 lagi. Untuk jalur prestasi, silakan mungkin Bu Emi nih. Baik Ibu.
Bapak Ibu yang baik hati, untuk pilihan sebenarnya di sosialisasi yang tadi, yang nanti mungkin kita akan posting saja di chatting ya, Bapak Ibu silakan bisa membaca lebih jelas, bahwa untuk SMA, kalau menggunakan jalur rapot itu boleh 2 pilihan dari sekolah yang berbeda. Kecuali kalau SMK, itu ya, kalau SMK boleh dari satu sekolah yang sama hanya beda jurusan. Kalau SMK, kalau SMA itu boleh 2 sekolah atau yang satunya swasta juga diperbolehkan kalau mau memilih SMA. Itu ya Bu, terima kasih. Baik, jelas sekali dari Bu ini keterangannya. Ini Pak Erwan kembali lagi nih, ada yang nanya sama seperti yang tadi. Selamat pagi Pak, izin bertanya. Kemarin saya sudah ke SMP Negeri 13 untuk minta akun, tetapi tetap saja suruh menunggu. Tolong diberikan penjelasan, apakah memang kami yang sekolah di luar Depok dan kakak Depok harus menunggu? Persyaratan sudah lengkap, namun saya belum dapat akun. Sedangkan sudah ada sebagian sekolah negeri yang sudah dapat akun katanya. Kembali saya ulang, tanggal 16, Ibu Bapak silakan menuju sekolah tujuan dan meminta. Tanggal 6, Bu. Tanggal 6. Tanggal 6, maaf. Kok meleset. Ya, tanggal 6 mulai PPDB. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk jalur rapot, apakah bisa hanya satu sekolah saja? Tadi sudah. Kita lanjutkan. Saya langsung bertanya saja. Ya, saya sangat gemas soal aturan kejuaraan. Ternyata untuk start harus dimulai dari level kota kabupaten. Jika isian level kota dikosongkan, maka tidak bisa mengisi keisian level provinsi dan seterusnya. Jika ternyata kejuaraan berjenjang dimulai dari level provinsi kemudian ke nasional, bagaimana nasibnya? Apakah kejuaraan berjenjang yang dimulai dari provinsi kemudian ke level nasional dianggap sebagai tidak berjenjang karena tidak dimulai dari level kota? Baik Ibu, untuk kejuaraan yang berjenjang itu dari Kemendikbud itu ada beberapa event yang setiap tahun menjadi event dan itu menjadi kejuaraan berjenjang. Contohnya OSN, O2SN, FLS2SN dan yang lain-lain. Nah, untuk yang Bapak sampaikan, lebih baik sertifikat yang Bapak gunakan tidak berjenjang tetapi diambil dari nilai sertifikat yang tertinggi. Artinya karena Bapak putranya itu sudah memiliki sertifikat yang tingkat nasional, jadi Bapak silakan mengambil sertifikat yang tertingginya itu yang nasional. Karena kalau berjenjang itu diawali dari kota. Jadi itu mungkin jawabannya Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Emi. Jadi tidak usah mengambil yang berjenjang, tapi langsung yang tertinggi yang nasional. Sebelum lanjut di kolom chat ada yang raise hand, Pakinan Zayan Handono, silakan jika ingin bertanya langsung. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan bertanya. Sebenarnya mungkin pertanyaan saya tidak jauh dengan pertanyaan akan lebih baik kami ambil, kalau untuk non-Diknas, lebih baik kami ambil yang tidak berjenjang ya, sarannya seperti itu. Tapi kalau kita balik ke Juknis kan sebenarnya tidak ada aturan yang mengatakan bahwa yang tidak berjenjang itu harus yang Diknas, begitu. Apakah saya sempat ditanya-tanya juga ke sekolah yang ingin saya tuju, Bu, kebetulan kami kan masuk ke wilayah Kota Bogor. Memang hampir jawabannya itu bervariasi sekali karena sangat tergantung dari bagaimana pihak sekolah membaca aturan yang tersedia di Juknis. Sementara dari sisi software,
Mohon maaf. Silakan lanjutkan, Bu. Ya, sementara dari sisi software itu memang tidak mengakomodir kebutuhan kami sebagai orang yang mempunyai anak, punya fasilitas artinya punya sertifikat kejuaraan non-Diknas dan berjenjang. Kenapa yang sangat disayangkan, yang boleh Bu, kami sebagai orang tua sedikit merasa kecewa ya, artinya kalau berjenjang itu selalu dikategorikan dengan O2SN atau OSN, sayang banget ya, masa pandemi ini hampir tidak ada kegiatan, kemudian adanya kegiatan-kegiatan di luar OSN itu justru dianggap jauh dari OSN. Padahal kalau kita lihat dari sisi skor kan, yang non-Diknas itu memang sudah jauh terkalahkan dari sisi skor. Artinya kalau Diknas boleh dibilang sama non-Diknas udah menang 55 poin ya untuk setiap jenjang. Ditambah lagi bahwa orang yang berjenjang non-Diknas harus mengarahkan diri kepada kejuaraan yang tidak berjenjang. Mungkin bisa dipertimbangkan seandainya orang berjenjang itu dari provinsi bisa masuk, atau dari kalau memang adanya lombanya dari kabupaten, ya memang dia harus masuk kabupaten. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin ini balik lagi mengenai sistem, Ibu. Pertanyaannya mungkin ke Pak Erwan. Tadi mengenai data untuk orang yang dari luar itu akan dimulai tanggal 6. Kemudian apa sih namanya? Buat orang yang di Kota Bogor itu kan ada reminder dari sekolah mengenai waktu log data, di mana semua data harus terisi di tanggal 5 gitu loh. Sementara dari sosialisasi tadi itu disebutkan bahwa oh nanti yang sesi 2 isi aja pada saat jalur sesi 2 gitu. Apakah nanti tidak terlambat? Itu aja sementara, Ibu. Mohon maaf kalau kata-katanya kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau dijawab oleh Bu Emi terlebih dahulu, baru nanti ke Pak Erwan, atau silakan Bu Emi. Baik, terima kasih Ibu Kinan yang baik atas pertanyaannya dan atas masukannya ya mengenai berjenjang. Di Juknis memang kami sudah memaparkan bahwa yang dimaksud dengan kejuaraan berjenjang itu memang yang kita akomodir dari mulai tingkat kota, provinsi, dan sampai ke nasional. Ketika Ibu mulainya dari tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional, di sistem masih belum bisa Bu, karena yang sudah ditetapkan itu diawali dari tingkat kota, kemudian provinsi. Ini yang harus kita lihat dulu ya, ini mungkin. Ini saya udah jelas dari Juknis, perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan diantaranya OSN, O2SN, dan seterusnya. Perlombaan yang diselenggarakan di luar kementerian, ini ada beberapa Ibu di sini juga sudah dijelaskan juga dalam Juknis. Kemudian mengenai yang tadi Ibu nilai-nilai kejuaraannya pun ini sudah jelas ya Bu, bahwa karena putra Ibu adalah yang ikut, tadi saya arahkan Ibu ambil yang tidak berjenjang, kemudian ambil yang tertinggi, dan begitu ya Bu ya, yang tingkat nasional. Betul. Jadi Ibu ini ya sudah jelas lah di sini ketentuannya dari distrik provinsi mengenai Juknis tentang kejuaraan. Mohon maaf Ibu kalau memang itu ketentuannya seperti itu untuk kejuaraan. Kemudian yang tadi sebenarnya kalau memang dari awal maupun kalau memang mau mengupload karena sistem sudah ngebuka sih silahkan saja. Jadi ini flexibility Bu. Jadi artinya ketika mau di tahap 2 pun insya Allah sistem tidak akan ngedon lah istilahnya di tahap 2 baru daftar.
kalau memang mau di tahap 1 sudah mau mengupload pun silakan saja. Walaupun nanti yang bersangkutan akan daftarnya menggunakan jalur zonasi. Itu mungkin Ibu Kinan yang sudah mengajukan, dan silakan mungkin dari Pak Erwan untuk menambahkan. Silakan Pak Erwan. Pertanyaan. Baik. Iya, betul sekali. Saya sepakat dengan yang dikatakan Ibu Hajah Emi tadi, Ibu. Jadi kalau secara juknis seperti tadi, sekarang kita berbicara secara aplikasi. Ini saya bukakan, Ibu, aplikasi PPDB untuk tahun 2020, yaitu selain daripada persyaratan umum, Ibu tadi menanyakan tentang persyaratan khusus. Saya meminta kepada Ibu, perhatikan ke sini jenis lombanya. Jadi di aplikasi bukan tidak. Tolong yang Ibu katakan tadi, aplikasi tidak memfasilitasi bagi yang di luar Kemdikbud. Nah, Ibu bisa memilih di sininya bukan Kemdikbud atau Kemenag, tetapi di luar Kemdikbud. Jadi sekali lagi, di aplikasi ini sudah ada, Ibu. Nah, ini nama prestasinya apa? Silat atau karate atau apa, Ibu silakan ketikkan. Nah, dia itu tunggal atau bergu. Nah, ini silakan dipilih waktu dia juara itu tunggal atau bergu. Kemudian berjenjang atau tidak berjenjang. Betul apa yang dikatakan oleh Kepala SMA Negeri 4 tadi, Bu Hajah Emi. Jadi apabila berjenjang itu harus dimulai daripada kota. Tidak bisa tiba-tiba dari provinsi kemudian ke nasional. Jadi kalau meskipun dia itu di luar dari Kemdikbud, silakan. Kalau memang dia dari kotanya sudah ada perlombaannya, silakan Ibu pakai yang berjenjang. Hanya di sininya yang mengadakan adalah di luar Kemdikbud, Ibu Bapak pilihnya. Demikian. Kemudian mengenai penguploadan, saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Bu Hajah Emi tadi. Jadi dalam rangka pengaturan sebenarnya agar tidak crowded. Maka untuk yang di dalam Jabar kita batasi sampai tanggal 5. Karena nanti tanggal 6 itu untuk mengupload data yang di luar Jabar. Jadi memang diharapkan seperti itu. Jadi untuk yang di dalam Jabar, mangga upload sampai tanggal 5. Setelah itu kita tutup, baru dibuka lagi setelah akan ada pembukaan tahap 2. Tetapi waktunya itu sebentar. Tidak seperti sekarang, lama. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, bagi yang di dalam Jabar, mangga server betul apa yang dikatakan oleh Bu Hajah Emi. Jadi tidak akan down karena dipersiapkan untuk dalam Jabar sampai dengan tanggal 5. Tanggal 6 nanti diharapkan yang masuk itu tidak ada lagi yang dari dalam Jabar, tetapi luar Jabar. Demikian Bu, makasih. Terima kasih Pak Erwan dan Bu Emi ya, jawabannya. Untuk Bu Kinan, bagaimana, ada tambahan pertanyaan kah atau cukup? Ada tambahan pertanyaan Ibu, mungkin berkaitan dengan tadi. Saya simpulkan supaya saya mensummary bahwa yang di luar Kemendikbud itu berarti tidak berjenjang karena tidak dimulai dari kota. Kalau dimulai dari kota maka bisa dikategorikan sebagai berjenjang ya Ibu ya. Nah, ya, tambahan pertanyaannya adalah ada beberapa piagam kan yang biasa dari setiap lomba itu mengkategorikan dengan 1, 2, 3 emas, perak, perunggu gitu ya. Sementara di sistem hanya mengakomodir 1, 2, 3 harapan. Nah, bagaimana untuk pengkategorian ini Ibu? Apakah ada standarnya atau bagaimana? Baik, Bu Emi mungkin. Baik Ibu, kalau dilihat dari piagam Ibu, ketika emas itu apakah sama dengan yang tertinggi, Bu? Tergantung Ibu, ada lomba yang emas adalah yang tertinggi, tapi dia bisa lebih dari 1 orang untuk mencapai itu emas. Tapi ada 1, 2, 3, kemudian emas di bawahnya. Supaya kami clear ya, jadi kami juga bisa memilih mana yang kira-kira kami masukkan ke dalam sistem sebagai supporting dokumen ya. Nanti jangan sampai masuk hanya siap. Mangga siap. Terima kasih. Yang namanya kejuaraan
itu pasti ada juara 1, juara 2, juara 3. Kalau Benar. dikategorikan juara 1 dapat emas, juara 2 dapat perak, juara 3 dapat perunggu. Itu kategorinya. Tidak mungkin ada dapat emasnya banyak dalam kejuaraan satu cabang. Itu saya kira kan juaranya juara 1, juara 2, juara 3. Enggak. Banyak kok Pak. Mungkin Bapak bisa lihat Olimpiade, range Olimpiade tidak hanya di akademik ya, Olimpiade sains, Olimpiade olahraga pun kebetulan ada temen nih yang anaknya ikut O2FN juga istilahnya range-nya seperti itu, gitu loh. Misalkan Baik begini, Bu. Bu, kalau boleh saya menambahkan, yang legal formalnya Bu, jadi sertifikatnya. Bukan soal dia medali emas atau apa, tapi di legalnya itu dia juara 1, juara 2 atau juara 3. Itu kan ada ya Bu ya? Ya, ada yang menyebutkan juara 1, tapi ada juga yang mengkategorikan medalinya medali emas. Saya pernah kebetulan kan tahun kemarin di 2021 anak saya sempat ikut yang KSN akademik ya Pak, KSN ikut mapel. Nah itu kan kalau di kabupaten itu saya melihat dia ada urutan 1 sampai 5 yang sebagai finalis yang akan maju ke provinsi ya Pak. Kemudian di provinsi juga 1, 2, 3. Kemudian kalau saya ngelihat notifikasi finalnya, dia juga ada istilah emas, perak, perunggu itu Pak, di samping skor 1, 2, 3-nya gitu. Seperti apa itu dikategorikan di sistem? Punten kalau di sertifikat Pak Irwan, disesuaikan dengan juknis saja. Yang jelas kan di dalam aturan penilaian itu kan juara 1, 2, 3, baik tingkat kota, provinsi, kemudian nasional maupun internasional. Kembalikan ke aturan saja. Seperti itu ya Ibu. Berarti 1, 2, 3 Pak ya. Berarti yang Betul, logo perak, emas, perunggu tidak. Ya. Iya. Paling tidak kita clear ya Bu ya, supaya kita tidak kesempatan ya. Artinya ini adalah waktu buat anak-anak kami mau pilihannya ke jalur rapot atau jalur prestasi lomba. Dengan sistem yang kayak begini kan harusnya kami sebagai orang tua harus berhitung mana yang paling menguntungkan buat anak. Ibu. Gitu. Seperti itu ya Bu ya. Silakan Bu Dita, mungkin bagi penanya yang lain. Pak Irman, jadi Pak Irman sudah sekali mengikuti kembali ke juknisnya. Saya kembali ke kolom chat karena sudah banyak masuk ke Suardi terlebih dahulu. Ini pertanyaannya, KTP-nya KTP siapakah Bu kalau anak saya menggunakan alamat budenya yang diupload KTP orang tua atau KTP budenya. Jadi mungkin ini alamat yang menumpang Ibu Bapak. Dari Bu Ella. KTP siapakah yang nanti diupload? Apakah KTP orang tua atau tempat anak menumpang? Pak Irwan, mungkin Pak Irwan. baik Bu, jadi memang sebaiknya KTP orang tua. Tetapi kalau orang tuanya tidak ada, silakan KTP walinya boleh. Jadi wali yang tempat dia tinggal sekarang, wali murid ya. Ya, baik. Jadi tempat tinggal di wali muridnya meskipun yang dianjurkan KTP orang tua gitu ya Pak. Ya boleh dua-duanya Bu, boleh dua-duanya juga. Oh, gitu. boleh Jadi ya supaya lebih memastikan ya Bu ya. Baik. Izin bertanya, saya Kakak Bekasi ingin daftar melalui jalur prestasi di SMA 1 Cilengsi dan pilihan keduanya SMA 11 Bekasi. Apakah bisa seperti itu karena beda wilayah? Nah, Pak Irwan. Baik Bu, saya jawab mungkin untuk yang jalur prestasi Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui kalau prestasi raport itu silahkan Bapak Ibu bisa memilih dan memperhitungkan nilai yang dicapai oleh peserta didik, dan kalau memilih yang kesatunya di Cilengsi, keduanya di 11 Bekasi, dipersilakan, masih Provinsi Jawa Barat itu, dan dipersilakan boleh kalau memang diperhitungkan bisa diterima di sekolah tersebut. Mungkin itu ya Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Emi. Ini pertanyaan kembali ke yang pertanyaan awal. Bismillah, saya ingin menanyakan mengenai hak kami sebagai warga Jabar yang kebetulan bersekolah di luar Jabar sampai sekarang belum mendapat akun. Kita mengikuti PPDB Jabar, secara ke Jakarta pun anak-anak kami tidak diterima karena kakak Jabar. Kasihan anak-anak kami yang belum jelas untuk mendapatkan akun, mohon dijelaskan secara rinci
Untuk kali ini Pak Irwan saya minta diulang lagi saja supaya pertanyaannya kita skip. Biar Ibu Susi tidak galau. Silakan Pak Irwan. Pertanyaannya hot ya. Ya, hot. Benar-benar saya paham. Ibu, kalau saya pun ada di posisi Ibu, mungkin ada kekhawatiran saya tertinggal dalam mendaftarkan putra saya. Jadi memang pasti ini hot ini. Jadi sekali lagi Ibu Bapak yang ada di Jabar, misalkan Ibu Bapak kakaknya di Depok, kemudian anaknya sementara ini putri Ibu Bapak itu sekolahnya di luar Jabar, artinya di DKI SMP-nya. Nah, Ibu Bapak punya hak zonasi di dalam Jabar kalau kembali lagi ke Depok. Nah, untuk akunnya sekali lagi Ibu Bapak cukup menuju ke tanggal 6 nanti, silahkan menuju ke sekolah tujuan. Ibu mau ke anaknya pengen sekolah mana? SMA 1 Depok. Silakan tanggal 6 bawa anaknya dengan berkas-berkasnya yang lengkap ke SMA 1 Depok. Insya Allah nanti operator sekolah di SMA akan membantu Ibu dalam mendaftarkan putranya di tanggal 6. Sementara ini memang kami konsen dulu ke dalam Jabar, Bu. Untuk luar Jabar nanti akan mulai tanggal 6 supaya tidak crowded di atasnya. Demikian Bu, jadi tidak perlu galau. Insya Allah tanggal 6 bisa mendaftarkan di sekolah tujuan dan langsung diverifikasi. Potet nih Pak. Baik, terima kasih Pak Irwan, jelas sekali ya. Tanggal 6 menuju sekolah yang dituju dengan persyaratan. Nanti akan dibantu. Oke, untuk selanjutnya, apakah PPDB Jabar sudah ditandatangani? Karena sampai hari ini pun belum ada info apapun. Mohon bantuan Pak Kasih mungkin Ibu. Ini pertanyaannya ditandatangani Pak Irman, bagaimana ini? Kasih sedang luangkah? Untuk Pergub ini ya tidak jauh dengan apa yang telah dituangkan di dalam sosialisasi tersebut. Jadi intinya insya Allah mudah-mudahan secepatnya di minggu ini sudah bisa diambil di Kemendagri yang sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih Pak Kasih. Selanjutnya ini untuk pengisian rapot. Izin bertanya Bapak Ibu, saya sudah entry untuk nilai rapot dengan PPDB. Apakah setelah kita entry dan kita submit, data tersebut masih bisa diubah isinya atau setelah kita submit otomatis ke lock? Nah, Pak Irwan sepertinya yang lebih tahu. Mohon penjelasannya. Itu langsung ke lock, Bu. Jadi tolong dipastikan betul-betul bahwa Ibu Bapak betul-betul nilainya itu sesuai dengan yang dirapot. Karena nanti takutnya kalau tidak sesuai dengan rapot, ya lalu diperbaiki itu tidak bisa diperbaiki. Akhirnya kena undang-undang ITE nanti. Demikian Bu. Ya, terima kasih Pak Irwan. Jadi langsung di lock ya. Jadi harus hati-hati sekali ketika mensubmit nilai rapot. Dengan sekarang belum mendapatkan juga akunnya jadwal upload nilai rapot 23 sampai 5 Juni. Apabila sampai waktu tersebut bagaimana? Tadi jawabannya sudah jelas. Bisa digabung dengan yang pertanyaan keduanya Bu, sama tuh. Ya, sama ya. Tentang itu. Bawahnya pendaftaran PPDB dekat daftar aja tidak punya. Apakah kena asas sekolah kemarin? Iya, jawabannya tadi sudah jelas dari Pak Irwan. Datang langsung ke sekolah tanggal 6, apabila ada kendala langsung akan dibantu. Itu aja ya. Betul, terima kasih Bu Emi. Bu Emi dengan sangat jelas. Ingin bertanya Bu, apakah untuk mendaftar 2 jalur, jalur prestasi raport dan jalur kejuaraan Hafiz Quran, dibolehkankah 2 jalur? Oke, langsung dijawab. Daftar prestasi, Ibu kalau raport, putuskan raport. Kalau memang mau tahfiz, putuskan tahfiz. Maka Ibu Sri ya, silakan dipelajari dulu. Kalau raport sudah dirata-ratakan, Ibu yakin di angka 95 rata-rata raport misalnya, Ibu yakin di angka rata-rata 95 itu akan masuk, berarti Ibu bisa memilih jalur raport. Itu diserahkan kembali kepada Bapak Ibu. Hanya kalau mau daftar dua-duanya sekaligus tidak bisa. Bapak Ibu dipersilakan untuk memutuskan mau mengambil jalur raport atau prestasi kejuaraan.
Terima kasih. Terima kasih Bu Emi. Ini kalau ini pertanyaan sama tentang 2 jalur, berarti yang satu jalur prestasi dan jalur zonasi. Apakah setelah itu tetap memilih 2 pilihan SMA dan apakah untuk luar Jabar kapan akan disampaikan agar bisa upload nilai rapor? Tadi yang luar Jabar kembali jawabannya di Pak Erwan tanggal. Enggak, Pak Irwan. Untuk ini 2 jalur ya Bu Emi. Tadi kembali. Kalau Ibu, kalau jalurnya itu tidak bisa disatukan. Begini Ibu, kan tahap 1 itu jalur prestasi dan bla 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 dan yang lain. Jika Ibu ternyata di tahap 1 belum berhasil, maka Ibu bisa daftar kembali ikut di jalur zonasi. Artinya bisa dua-duanya apabila di tahap 1 baru belum sukses, bisa daftar di tahap 2. Itu ya Bu. Nah, siap, terima kasih Bu Emi. Jadi itu ada 2 jalur yang berbeda kalau prestasi dan zonasi Bu ya. Betul. Kemudian ini tadi sepertinya sudah dibahas bersama Bu Kinan. Tidak ada bagiannya di Juknis tidak ada bagian menyatakan Japres kejuaraan berjenjang harus dimulai dari level kota kabupaten. Nah, ini tadi sudah dijawab lengkapnya ketika tanya jawab dengan Bu Kinan ya. Selanjutnya untuk jalur Hafiz Quran sertifikat kami bukan dari Kemenag karena sekolah anak kami di SMP IT bukan MTS atau pesantren. Apakah sertifikat dari sekolah asal bisa diterima sebagai syarat jalur tahfiz? Baik, saya jawab Ibu Husni yang baik. Untuk sertifikat saja tidak cukup Ibu. Untuk hafiz atau tahfiz itu harus ada surat keterangan dari Kemenag setempat. Itu. Jadi tidak bisa kalau hanya sertifikat, tetapi harus ada surat keterangan dari kantor Kemenag setempat. Jadi Ibu Husni silahkan untuk datang ke kantor Kemenag dan nanti mungkin akan dites apakah betul-betul sertifikat putri Ibu itu betul-betul sesuai dengan kompetensinya dan nanti Kemenag akan mengeluarkan sertifikat. Itu ya Ibu Husni. Baik, terima kasih. Saya menambahkan sedikit. Mangga. Menambah sedikit kaitannya dengan yang tadi yang ada Ibu yang sudah dijelaskan Ibu Hajah Emi tentang pilihan jalur ya. Jadi bisa kalau tidak lolos di jalur 1 nanti bisa lolos ke jalur berikutnya bisa ikut ya. Akan tetapi juga kalau ternyata di jalur yang pertama lolos dan ternyata tidak serak dengan keinginan ingin pindah ke jalur 2 bisa, tapi syaratnya harus mengundurkan diri dulu, mencabut yang ada di jalur 1 baru bisa masuk ke jalur 2 zonasi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga untuk yang tadi betul Ibu Hajah Emi, jadi untuk yang tahfidz selain sertifikat juga tetap harus ada rekomendasi dari Kementerian Agama ya. Tinggal datang tadi ke Kementerian Agama setempat yang terdekat dengan domisili dan juga jangan lupa tadi di aplikasi ya sertifikat dengan anaknya mohon dipoto ya, itu di aplikasi yang tadi disampaikan oleh Pak Erwan ya. Jadi ada 3 yang tahfidz, ada sertifikat, kemudian rekomendasi dan foto pendukung ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dudung penjelasannya. Kemudian lanjut, ini tadi sebenarnya udah dijawab juga sama Bu Emi untuk masa berlaku kartu keluarga, tadi mengikuti tanggal ya Bu Emi. Kemudian izin bertanya kalau masih masuk ke dalam KK Depok, ini juga tadi sudah dijawab, jelas tanggal 6 menuju sekolah untuk mendaftarkan dan dibantu oleh operator yang ada di sekolah. Ya. Ibu moderator, mungkin ada Pak Suhardi Azwar yang raise hand. Oh ya, baik. Ya, silakan Pak Suhardi dulu. Di sini masih 37 chat ya. Ya, biar mengalihkan dulu, Bu. Ya, baik. Pak Suhardi, silakan. Masih di mute, Pak? Tidak kedengeran. Ya. Tidak ada suaranya, Teh. Ya. Oke. Pak Suhardinya ini dulu, berarti belum bisa ya. Baik, kita lanjut ke kolom chat ya.
tahun lalu anak saya juga dari luar Jabar masuk ke PD Jabar untuk mendapat akun tidak lama. Ya, tidak lama. Bentar. Tidak lama dapat melalui WA beberapa hari kemudian dapat akun untuk login masuk ke PPDB Jabar. Bagaimana sedangkan kami kakak Depok dulu pada saat SMP tidak diberi kesempatan untuk sekolah di Depok, maka memilih swasta terjangkau di Jakarta katanya. Jawabannya sama ya, seperti tadi tanggal 6 menuju sekolah yang diinginkan. Sabar ya Bu Dibantu oleh Rizky. ibu atau bapak operator yang ada di sekolah. Ya, mohon bersabar. Apakah ada jaminan hak kami yang sekolahnya di luar Jabar akan mendapatkan yang sama dengan sekolah di Jabar, atau kami hanya menunggu kuota sisa? Jika sudah full dari Jabar, maka kami tidak bisa lagi mendaftar ke Jabar. Mohon keadilannya. Wah, sudah minta keadilan nih. Kira nih. Tidak Bu Susi, semua untuk kuota sisa. Tidak ya. Yang penting Ibu pakai jalur apa daftarnya? Kalau pakai jalur prestasi rapot, kalau rapot nilai putra Ibu rata-ratanya tinggi, ya akan langsung otomatis ranking secara nilai. Mungkin Pak Haji Dudung bisa menambahkan tuh. Masih di mute tuh. Pak Dudung masih di mute, Pak. Pak Dudung. Masih di mute, Pak. Belum kedengeran, Pak. Oh, ya. Ya, terima kasih untuk jalur prestasi. Apabila berada di ujung setelah dipotong sesuai dengan kebutuhan, maka akan diseleksinya dengan usia ya. Selain rata-rata rapot, usianya mana yang lebih dulu lahir, ya itu yang diprioritaskan. Ya, barangkali itu jadi tidak ada jabar ini apa Ustaz ya. Menghitung usia saja itu menurut juknisnya begitu. Terima kasih. Jika sama. Tetap mengikuti kuota yang ada, tidak membedakan antara Jabar dan bukan Jabar gitu ya. Jangan khawatir Ibu Susi ya. Kemudian ini dari Bu Ella. Izin bertanya, apakah urutan penguploadan berkas berpengaruh dengan diterimanya siswa? Tidak. Tidak. Tidak sama sekali. Udah jelas tidak. Kata Pak Dede sama Bu Emi juga sepakat tidak. Jadi tidak perlu tergesa-gesa ya. Sebab tidak berpengaruh yang cepat yang lambat itu. Ya. Yang penting rapih dan sesuai dengan yang diminta ya. Betul. Pak Soehardi sudah. Pak Soehardi sudah bisa? Silakan di unmute dulu. Masih belum ada suara Pak Soehardi. Mungkin kayaknya ada kendala di headsetnya mungkin Pak Soehardi. Oh iya. Pak Soehardi kita lewat dulu, kita tunggu sampai bisa koneksi dengan kita. Kemudian ini dari Bu Debi Apriani. Jadi misalnya anak saya mau ke SMA Negeri 1 Depok, jadi tidak perlu mendapatkan akun. Apakah bisa digaransi pasti akan diterima, tidak dianaktirikan? Mangga. Sudah dianaktirikan nih. Sudah ini. Insya Allah enggak. Kita perlakukan yang sama. Betul. Pendaftar intinya seperti itu. Jadi tenang, jangan berkecil hati, semuanya perlakuan yang sama. Jadi semua pendaftar akan diperlakukan sama ya Pak Kasih. Betul sekali. Baik, kemudian dilanjut dengan pertanyaan berikutnya dari Mia Bian. Izin bertanya Ibu, acuan untuk minimal kartu keluarga 1 tahun tadi, apakah tanggal yang tertera di pojok kanan, di pojok bawah kiri? Karena saya mengganti kakak lama dengan yang baru karena ada barcode. Tanpa ada perubahan data tertera di kakak dikeluarkan Agustus 2021. Apakah ini acuannya Bapak Ibu? Terima kasih. Baik, Ibu Mia. Ibu Mia, untuk kakak, Ibu, apabila terjadi perubahan kakak, maka pertama, lampirkan kakak yang lama. Yang kedua, membuat surat keterangan dari RT RW setempat yang menyatakan bahwa Ibu itu sudah lama tinggal di sana. Itu mungkin Ibu. Atau mungkin dari yang lain, Mangga. Silakan, ada yang mau menambahkan?
Oke, sepertinya itu ya dari jelas. Oh, Pak Suhardi sudah? Ya, Bu. Ya, baik, Pak Kalau bisa. Suhardi. Baik, Silakan. kedengaran, Bu? Ya, terdengar, Pak. Oke, Silakan. saya teknis banget, Bu. Ini masalah masalah di aplikasi. Di aplikasi kemarin kita coba, saya coba. Itu kan persyaratan umum itu kan kita belum semuanya terima. Ijazah, yang kategori ijazah, surat keterangan lulus, atau satu lagi. Iya, Pak. Apakah itu kekunci atau belum, Bu? Ya, betul. Yang bisa kita masukkan, kita masukkan. Yang untuk jalur prestasi, Bu, rencana kita. Nah, di situ kan kita belum submit, Bu, baru kita simpan. Itu nggak ada masalah ya? Pak Erwan, mungkin ini pertanyaan teknis untuk pengajuan. Saya khawatirnya istri saya simpan udah langsung ke kunci gitu. Gimana Pak? Gimana Pak? Ya, kemarin istri saya semalam mencoba memasukkan data yang kita punya, Pak. Karena ada beberapa data yang dari sekolah belum ada. Jadi yang kita coba masukkan yang data kita punya. Lalu istri saya simpan. Pertanyaannya, option simpan itu kita pilih, apakah akan menglok data kita? Karena data kita kan belum komplit banget. Jadi sudah baik. Betul, Pak. Jadi memang kalau yang sudah pasti dan sudah masuk itu akan terblok. Tetapi kalau ada perubahan, nah itu kan masih ada yang belum dibloknya. Tapi kalau Bapak sudah submit, ya memang akan kita kunci, Pak. Enggak, di situ nggak ada option submit, Pak. Yang ada option simpan. Ya, nanti akan diberlakukan di pendaftaran nanti, Pak. Jadi sekali lagi, akun simpan itu untuk menyimpan yang Bapak sudah simpan. Sedangkan yang belum kan ini masih bisa ditambah nanti besok. Arti? Yang dikunci itu yang sudah Bapak simpan, Pak. Belum di lock ya? Belum, kalau yang belum. Yang baik. Bapak belum upload ya. Betul. Nah, ya. Pertanyaan kedua. Mengenai jalur yang zonasi itu kan pilihannya jarak, Pak, ya, bukan jalur mobil, bukan jalur motor, jarak kan, Pak. Nah, pertanyaannya, ya, Pak, jadi garis lurus, Pak. Betul, pertanyaannya, ini kan koordinat rumah kita dengan sekolah yang dituju. Apakah nanti di aplikasi secara otomatis akan keluar option sekolah kita yang terdekat dari rumah? Kalau itu tidak, Pak, tetapi secara aplikasi apabila Bapak itu yang sekarang ya, Pak, ya, aplikasi 2022 yang sekarang, Bapak pilihan 2-nya lebih jauh daripada pilihan jadi pilihan 1 itu harus yang terdekat, Pak. Kalau pilihan 1-nya yang terjauh itu aplikasi akan men-stop. Jadi tidak boleh pilihan 1 lebih jauh daripada pilihan kedua. Oke, gitu, Pak. Kan kendalanya begini, Pak. Kadang-kadang kita kita pilih koordinat kita itu kan kadang-kadang selalu berubah-ubah. Koordinat sekolah tidak akan berubah, Pak. Koordinat rumah, Pak. Itu kan saya coba beberapa kali gitu, setiap saya coba berubah. Pertanyaannya, ini kan ada mekanisme diskualifikasi. Apakah nanti seandainya lulus, Pak, ya, seandainya lulus, ternyata koordinat validasinya itu di mana, Pak? Karena kalau koordinatnya kita nggak bisa berbuat banyak, kita given di situ. Ini terputus-putus dengan di saya ya, Pak. Punten, tolong diulangi lagi pertanyaannya, Pak. Baik. Jadi gini, kalau sekolah di situ sudah kita mencari sekolahnya yang koordinatnya apa sudah ditentukan di situ, Pak? Sudah ada. Kalau memilih sekolah itu terserah daripada pendaftar, tetapi sistem itu hanya membatasi bahwa pilihan yang pertama tidak boleh lebih jauh daripada pilihan yang kedua. Nanti dia tidak akan bisa melanjutkan. Itu saja, Pak. Oke, enggak, koordinat sekolahnya itu sudah ditentukan, Pak, untuk pilihan terdekat. Betul. Apa kita cari? Kalau koordinat sekolah itu tidak bisa diubah, kami sudah menguncinya dengan 7 layer, Pak. Insya Allah ya, Pak, ya. Mudah-mudahan sih tidak. Itu tidak akan bisa berubah, Pak. Sekolah pun tidak bisa berubah. Nah,
yang berubah itu kan nanti koordinat rumah. Pakai pensil. Kalau koordinat rumah kan nanti diverifikasi oleh sekolah tujuan, Pak. Nih. Dan tidak akan berubah kalau koordinat, Pak. Saya yakin kalau koordinat tidak akan berubah. Kecuali nomor rumah. Kalau koordinat memang dari sananya tidak berubah, Pak. Lintang dan bujur itu tidak akan pernah berubah. Alasannya ada aja. Bu Eni, Maaf ya Ibu, mungkin di mute ya. Demikian, Pak. Ada lagi? bagaimana? Sepertinya terkendala lagi ya. Halo. Ya, terkendala Halo, suara. Pak. Halo. Ya. Halo Pak. Koordinat rumah saya coba beberapa kali coba. Itu kadang-kadang titik koordinatnya itu ada di rumah tetangga. Itu bagaimana Pak cara saya khawatirnya pada saat kita mengupload, saya justru mengupload koordinat yang bukan posisi saya gitu Pak. Ya, ini sepengetahuan saya Pak ya. Itu koordinat itu tidak akan berubah. Kalau berubah itu toko-toko online. Kemudian juga sekarang kan kantor-kantor udah mempergunakan koordinat. Itu akan berubah sedunia, Pak. Jadi saya yakin kalau koordinat itu tidak akan pernah berubah. Lintang dan bujur itu, Pak. Iya, oke. Karena saya coba beberapa kali, Pak, berada dalam posisi rumah, itu koordinat rumah saya itu berpindah ke rumah lain. Gimana mengklik ya, Pak? Makasih, Pak. Halo? Ya. Nah, itu mengkliknya kan biasa saja Pak, kita mengklik. Apakah dalam posisi zoom out yang terbesar atau yang gimana Pak? Ya sebaiknya yang terbesar dan Bapak coba dari depan rumahnya diklik atau mau di tengah. Nah, kalau saya sih sarankan di depan rumah. Depan rumah ya? Ya. Baik. Makasih Pak. Mangga. Terima kasih sekali Pak Suhardi, Pak Erwan penjelasannya sampai ke teknis mencari koordinat rumah ya. Terima kasih sekali Pak Erwan. Kita lanjut dengan yang pertanyaan di kolom chat ini masih banyak sekali yang tersisa. Mohon penjelasan dokumen yang harus dilengkapi pada saat mendaftar langsung. Saya catat dengan jelas. Oke, baik. Mungkin nanti bisa kita share syarat-syarat yang harus dibawa. Kemudian kan katanya bisa 2 SMA Negeri Depok. Kalau kita datang ke SMA tujuan berarti kita harus datang ke 2 tempat ya Pak. Sangat tidak efisien. Baik, tidak. Apakah harus datang ke 2 sekolah sekaligus untuk 2 tujuan? Sepertinya tidak ya Ibu. Silakan ada yang mau membantu, Bu Emi mungkin nih atau Pak Dede, Pak Denny. Gini Bu, Ibu tinggal ke tempat tujuan yang pertama. Ibu nggak usah datang ke tempat tujuan yang kedua. Ibu tinggal klik aja di aplikasi ini. Itu mungkin. Aplikasi. Ya. Tidak usah ya Pak Dede ya. Tidak usah ke 2. Pak Erwan, lanjut ke Bu Ella. Ini mohon izin terapi anak saya sudah masuk ke dalam kakak selama 1 tahun, namun ada perubahan kakak karena ada yang meninggal, sehingga perubahan kakak tersebut tidak sampai 1 tahun. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Emi, meminta surat keterangan dan kakak sebelumnya juga dilampirkan supaya terlihat jelas perubahannya. Kemudian di sosialisasi PPDB ini ada 3 mapel. Oke, mungkin di Pak Erwan ya. Di aplikasi sama di sosialisasi ada perbedaan jumlah mapel. Di mana Bu di aplikasi? Ya, di sini pada mata pelajaran kelompok B di aplikasi ada 4 mapel, sementara di sosialisasi PPDB ada 3 mapel. Untuk apa Bu Mulok? Untuk Mulok atau apa? Karena kalau kurikulum, struktur kurikulum kan sama ya Bu ya, kecuali Mulok. Nah kalau Mulok, misalkan di sekolah tidak ada Mulok sama sekali, nolkan. Ketika angka 0, maka
khusus yang tidak ada muloknya. Yang tidak ada muloknya itu ketika angka 0, nanti tidak akan dirata-ratakan. Nah, apabila ada yang di sekolahnya ada 2 atau 3 mulok, itu dirata-ratakan dulu muloknya. Dari 3 mata pelajaran itu baru dimasukkan ke sana. Terima kasih Pak Erwan. Jadi kalau untuk isi rapotnya sendiri sama dengan yang sesuai dengan kurikulum ya yang di aplikasi. Kemudian untuk mulok, jika tidak ada dinolkan, jika ada lebih dari 1 maka dirata-ratakan. Untuk selanjutnya dari Bu Retno, mohon penjelasan untuk jalur prestasi nilai rapot, apakah ada pembagian kuota asal Jabar dan asal sekolah luar Jabar? Maksudnya saya diprofeskan asal sekolah Jabar, kemudian asal sekolah luar Jabar hanya mendapat sisa kuotanya. Tapi kalau mengingat jawaban dari Pak Kasih, tidak semuanya adil Pak ya. Tidak ada. Bu Rita, maaf sebentar, ini Bu Eni Susilawati, barangkali bisa di. Bu Eni, mohon di mute. Eni Susilawati, Amelia. Bu Amelia bisa di-mute. Oh ya, sudah Pak. Terima kasih Bu Eni. Saya ulang, mohon penjelasannya untuk jalur prestasi nilai rapot, apakah ada pembagian kuotanya asal sekolah Jabar dan asal sekolah luar Jabar? Maksudnya apakah diprioritaskan asal sekolah Jabar, kemudian asal luar Jabar hanya mendapat sisa kuota? Mohon penegasannya nih, Bu Emi. Baik, terima kasih. Sekali lagi untuk jalur prestasi rapot, tidak ada perbedaan Jabar luar Jabar. Udah jelas ya, Bu? Ya. Siap. Jawabannya pendek dan jelas ya. Tidak ada perbedaan Jabar dan luar Jabar, benar-benar hanya melihat nilai rapotnya itu sendiri. Jika sudah mendaftar, ini dari orang tua siswa Pri, jika sudah mendaftar lewat jalur prestasi rapot, kemudian pas di tengah jalan sebelum pengumuman hasil akhir sepertinya tidak ada peluang diterima, apakah masih bisa cabut berkas atau batal daftar sebelum pengumuman hasil akhir? Pak Erwan. Pak Erwan, pas ngambil berkas sebelum pengumuman. Maksudnya sudah diterima atau belum diterima? Belum di tengah jalan. Jadi harus pakai tiketing. Udah kan udah dikunci, nggak bisa. Oke, jadi jawabannya tidak bisa ya Pak Erwan karena sudah dikunci oleh sistem, harus menunggu sampai. Menunggu aja. Siap, mohon Bu. Menunggu Ya, baik. aja Bu hasilnya, baru kalau Menunggu tidak berhasil hasilnya. tahap 1 ke tahap 2 gitu. Ya, kemudian ini Pak Suhardi Azhar tadi sudah disampaikan Pak Suhardi secara langsung kepada Pak Erwan mengenai koordinat rumah. Lanjut ke Bu Latifah, izin bertanya untuk nakes di RSUD mendapatkan surat keterangan yang bertanda tangan oleh direktur, apakah itu berlaku atau kami harus mendapatkan? Ini agak kurang jelas. Bu Latifah boleh memperjelas pertanyaannya mengarah kemana? Izin bertanya untuk nakes di RSUD Depok yang kami dapatkan surat keterangan yang bertanda tangan oleh direktur. Apakah itu berlaku atau kami harus mendapatkan SK juga? Ini untuk COVID atau apakah mungkin Bu Emi atau Baik, Tetap Ibu, SK aja ya. SK, betul. SK? Baik, jawabannya SK Bu Latifah. Kemudian ini Pak Aitu Budianto, mohon izin anak saya sekolah dari luar Jabar dan kakak berdomisili Jabar, rencana ingin sekolah di Jabar, bertanya untuk masalah persyaratan, siapa tahu persyaratan tahun 2000 sama seperti tahun ini, terima kasih. Persyaratan PPDB tahun 2021 dan 2022 samakah? Pertanyaannya seperti itu dari Pak Aitu Budirianto. Baik, Ibu. Untuk persyaratan itu sama ya. Yang tahun lalu kan kakak, kemudian akte lahir, kemudian ijazah, kalau belum ada ijazah berarti surat keterangan sedang mengikuti ujian ya. Mungkin itu. Oke, Bu. baik. Terima kasih Bu Eni. Ini pertanyaannya juga sudah dijawab sama Pak Erwan tadi. Tanggal 6 datang ke sekolah yang dituju. Pertanyaannya seperti ini, Bapak Ibu begini, saya kemarin sudah ke KCD wilayah Jabar, tapi kemarin di Zoom ini saya disarankan datang ke sekolah yang dituju. Saya juga sudah ke sekolah dan data anak saya sudah diberikan di sana. Apakah kami tidak punya hak untuk bersekolah di Jabar? Yang katanya zonasi ini bagaimana Pak, dari mulai SMP negeri pun anak saya nggak dapat, padahal jarak rumah kami ke sekolah pun dekat.
tolong jangan dipersulit, begitu katanya. Mungkin dari Pak Kasih, ini Pak Kasih ada yang merasa sekolahnya dipersulit atau dari yang lain? Nah, oke, mohon maaf Bapak Ibu apabila ada hal yang kurang nyaman, mohon nanti sampaikan saja hal-hal tersebut di call center kami, sehingga kami nanti bisa membantu dalam hal pelayanan. Yang kedua, terkait teknis dalam hal akun memang sudah kami sampaikan ke satuan pendidikan melalui operatornya. Jadi mohon nanti apabila Bapak Ibu datang ke sekolah, silakan saja bertemu dengan panitia PPDB, dalam hal ini adalah operator, sehingga nanti nyambung informasinya ya. Seperti itu ya Bu Rita, sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamannya. Nanti silakan sampaikan ke call center kami dalam hal pelayanan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kasih. Ya Ibu, sekali lagi dari kami tim dan KCD memohon maaf dengan situasi yang membuat Ibu merasa kesulitan. Nanti kata Pak Kasih silakan menghubungi call center kami yang sudah disiapkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya akun login nanti kita dapat dari sekolah ya, terima kasih. Ya, jawabannya kalau untuk yang dari luar Jabar, ya dari yang dari sekolah ya. Di sini Pak Bu Emi atau Pak ini untuk akun didapat dari sekolah masing-masing gitu. Betul. Oh, jadi gini, Bu. Akun dari SMP masing-masing yang ada di Jabar. Kecuali luar Jabar, nanti akun didaftarkan dulu di sekolah yang dituju, baru akan diproses oleh kantor cabang dinas. Itu ya, mungkin sabar, mohon sabar yang dari luar Jabar yang belum mendapatkan akun, mohon bersabar. Nanti proses. Iya. Baik Ibu, dipertegas barusan sama Bu Emi dari dalam Jabar. Kalau di Jabar sendiri akun didapat dari sekolah masing-masing SMP, dan dari luar Jabar sabar tunggu sampai tanggal 6 Juni ke sekolah yang dituju. Kemudian Assalamualaikum, izin bertanya, saya berasal dari luar Jabar lagi dan ingin mendaftar SMA Negeri di Bogor melalui jalur perpindahan tugas orang tua. Berapa sekolah yang boleh kami pilih? Nah, pilihan untuk yang tugas orang tua nih. Ibu Bapak Kepala Sekolah, boleh apa pengawas dulu tuh ada? Itu yang di sini Ya, Bapak pengawasnya ada Pak Dudung untuk sama Pak perpindahan orang tua ini ada pilihannya ada satu sekolah, 2 SMA negeri dan 1 swasta ya. Nah, jadi untuk perpindahan itu ada 1 SMA negeri dan 1 SMA swasta ya. Jadi bisa dimanfaatkan itu apa yang ada di aplikasi, jangan sampai kosong karena itu sekolah-sekolah yang swasta yang sudah bergabung itu sudah tersedia di aplikasi ya. Jadi ada peluang yang ke swasta juga nanti kalau yang ikut gabung di aplikasi dari kemarin disampaikan dari Ibu Cadisdi berikutnya nih Pak Kasih. Izin bertanya mengenai list SMA swasta. Ini agak nanti akan muncul SMA swasta. Dan SMA swasta atau SMK atau SLB swasta yang muncul di PPDB online secara otomatis, sekolah swasta tersebut mendaftarkan secara terintegrasi pada portal PPDB online. Intinya seperti itu ya. Baik, jadi kalau
sudah ada di list PPDB di sistem, berarti mereka sudah mendaftarkan secara terintegrasi ya, Pak Kasih. Betul sekali. Karena ini ada pertanyaan bahwa SMK ya di K12 swasta katanya, tapi ketika dikonfirmasi ke sekolah mereka merasa tidak bekerja sama dengan PPDB Jabar, katanya Pak. Hasilnya dari Ya, betul. Nanti akan dilihat pada saat pendaftaran PPDB nanti. Karena memang muncul semua, tetapi kan tidak semua juga memasukkan data kuotanya. Kalau tidak memasukkan dan tidak menginput data kuota secara otomatis, nanti akan hilang secara otomatis bahwa sekolah tersebut tidak mengikuti terintegrasi pada PPDB. Itu ya. Baik, terima kasih Pak Kasih penjelasannya. Kemudian dari Pak Hendrik, maaf Bapak Ibu izin bertanya, jika kita sudah mengupload, mengisi di web PPDB semua persyaratan yang dibutuhkan, selanjutnya apakah kami tetap melaporkan atau mendaftarkan ke sekolah yang dituju secara offline, atau bagaimana cara mengetahui atau memantau proses seleksi penerimaan siswa untuk mengetahui apakah anak kita lolos atau tidak? Jadi sudah daftar online, apakah perlu ke sekolah, atau bagaimana cara memantaunya? Baik, Ibu, kalau sudah daftar secara online, itu nanti secara online itu akan muncul. Artinya Bapak tidak perlu datang ke sekolah, kecuali ada kendala pada saat penguploadan misalnya. Jadi semuanya by system, baik dalam pengumuman pun nanti di website akan muncul putra-putri Bapak Ibu apakah diterima atau tidak, Ibu tidak perlu hadir ke sekolah karena nanti akan dipublish di website. Begitu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Emi. Jadi tidak usah datang ke sekolah, cukup memantau di website PPDB gitu ya, dari mulai pendaftaran, proses maupun nanti ke pengumuman. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan tentang prestasi. Maaf, saya mau bertanya, anak saya punya sertifikat kejuaraan cerdas cermat PAI tingkat provinsi didapat saat SD kelas 5. Apakah itu bisa masuk mendaftar lewat jalur prestasi yang diselenggarakan oleh KKG Agama Islam? Apakah berlaku untuk mendaftar lewat Japres di SMA? Baik Ibu, jadi kalau meruntut kepada aturan bahwa jalur prestasi kejuaraan itu 5 tahun ya. Ketika 5 tahun itu berarti kelas 5 SD masih bisa. Mungkin itu ya Bu ya. Baik. Jadi masih bisa karena tadi patokannya adalah di 5 tahun di juknisnya itu ya Bu Eni ya. Juknisnya 5 tahun, berarti dihitung saja. Sekarang udah berapa tahun gitu ya. Terima kasih Bu Emi. Kemudian ini masih menyambung penjelasan dari Bapak Erwan. Bila asal sekolah luar Jabar itu tanggal 6 Juni ke sekolah yang dituju, katanya, apakah justru tidak membuat kredit? Apakah tidak sebaiknya kita mendapatkan akun terlebih dahulu sebelum tanggal 6 Juni, Pak Erwan? Pak Erwan mangga dijawab. Baik, terima kasih. Ya betul Bapak Ibu, makanya untuk menghindari kredit yang dalam Jabar itu kita selesaikan sampai tanggal 5 penguploadannya. Jadi tanggal 6 itu mereka hanya memilih sekolahnya. Itu untuk yang dalam Jabar. Nah nanti berarti di tanggal 6 itu khusus sampai dengan tanggal 9 khusus luar Jabar. Insya Allah dengan teknis seperti itu tidak akan terjadi kredit. Begitu Bu. Nuhun. Lanjut nih Pak Irwan sedikit nih karena berhubungan. Izin bertanya untuk pembuatan akun di luar Jabar, apakah bisa bikin akun mandiri secara daring? Baik, tidak Bu. Jadi sementara ini kita tutup. Nah, itu nanti silakan menuju ke sekolah tujuan. Dalam rangka tidak double akun juga Bu. Baik. Jadi tidak diizinkan. Jadi diizinkannya melalui sekolah yang dituju untuk luar Jabar. Betul. Ya Pak. Ya, jadi tidak ada double akunnya Bu ya. Oke, baik selanjutnya ke maaf Bapak Ibu izin bertanya, jika kita sudah mengupload mengisi di web PPDB semua persyaratan yang dibutuhkan, selanjutnya apakah kami tadi sudah dijawab sama Bu Emi tidak perlu ke sekolah. Untuk memantau juga tadi sudah dijelaskan sama Bu Emi, pertanyaannya sudah terjawab. Kemudian Bapak Ibu saya bingung masalah zonasi karena pengalaman anak saya dulu karena akses saya lebih dekat di SMA Negeri 2,
tapi kalau ditarik garis lurus lebih dekat ke SMA Negeri 4, malah anak saya malah kecampak ke SMA Negeri 7 yang lebih jauh lagi. Mohon penjelasannya. Pak Irwan, mungkin Mangga Pak Irwan, mungkin Pak Irwan karena Bogor Ini- mungkin. Halo, Jarak Ya, Bu. Pak Irwan. Jadi dia lebih dekat dari SMA 2, ketika ditarik garis lurus itu jadi SMA Negeri 4, tapi malah diterimanya di SMA Negeri 7 yang lebih jauh katanya. Ya, makasih Bu. Ini makanya kita di dalam 2022 ini tidak boleh pilihan satu itu lebih jauh daripada pilihan yang kedua. Begitu Bu. Nanti aplikasi itu sesuai kuota dan sesuai dengan di kuota di SMA ini masih ada nggak untuk zona sekian, itu nanti akan by system Bu. Jadi sekali lagi hanya untuk yang 2022 tolong pilihan pertama tidak lebih jauh daripada pilihan yang kedua. Gitu Bu, makasih. Jadi siap. Jadi pilihan pertama diusahakan emang tidak boleh lebih jauh dari pilihan kedua, ya gitu ya Pak Irwan ya. Betul Bu, Baik, jadi untuk aplikasi sekarang selanjutnya, jika jalur prestasi lolos, ya. Mohon maaf Pak Kasih, saya izin Pak Kasih ada Pak Wali hadir untuk ini dari Disdukcapil Pak. Boleh saya Silakan izin? Bu, lanjut. Barusan maaf, barusan tepat ke saya. Silakan dilanjut aja Bu. Jadi saya Mangga, izin ada keluar rekan-rekan ya yang Pak. lain di sini. Ya, mangga Bapak, Bu terima Eni, kasih, terima Mangga, kasih. lanjut. Ibu ini. Atur nuhun Bu. Baik, kita lanjut Ibu Bapak. Jika jalur prestasi lolos tapi pilihan kedua yang jauh dari rumah, jadi tidak diambil, bolehkah kita pindah ke zonasi? Jadi sudah diterima di pilihan kedua, tetapi karena jauh akhirnya pilihnya daftar lagi di zonasi, diizinkankah? Baik, Dalam Bapak Ibu, mohon izin saya Ya menjawab. baik, Pak Dede, silakan. Jadi apabila sudah diterima di pilihan satu karena jauh, maka siswa tersebut harus mengundurkan diri dulu. Setelah mengundurkan diri baru bisa mendaftar di jalur kedua, jalur donasi gitu. Jadi harus mengundurkan diri dulu Bu, itu aja. Jadi prosedurnya mengundurkan diri dulu, baru nanti pindah daftar lagi di jalur zonasi gitu ya Pak Dede? Iya, betul. Oke, Pak Erwan, mungkin ini nih, untuk boleh peserta tidak, luar Ibu? Jabar, waktu datang ke sekolah tujuan apakah harus tanggal 6 atau rentang? Rentang waktu tanggal 6 sampai tanggal berapa begitu? Untuk dibukanya pendaftaran sekaligus upload tanggal 6 untuk luar Jabar. Jadi kalau sekarang mau ke sekolah tujuan ya paling diminta datanya aja. Tetapi kalau nanti tanggal 6 semua akan aplikasi di sana akan terbuka untuk langsung menginputkan. Begitu Bu. Boleh lebih dari tanggal 6 nggak Pak? Misalnya datang tanggal 7 atau tanggal 8 begitu? Mangga. Jadi mulainya Lama gitu. pendaftaran. Mulainya dari tanggal 6. Sampai tanggal sesuai PPDB, Sampai, Pak? Iya, sesuai dengan PPDB. Dan itu khusus kita coba untuk yang luar Jabar yang diutamakan. Sekalipun yang dalam Jabar paling kalau sudah selesai tanggal 5 kan kosong kesininya ya Bu ya. Nuhun. Iya, betul. Oke, siap. Terima kasih Pak Erwan. Ibu Bapak boleh izin bertanya sebentar? Oke, Bu. Boleh, silakan. Iya Ibu, kemarin kan saya ke sekolah 13, tapi kartu keluarga saya sudah diperbaharui pakai barcode. Saya kelupaan Bu, karena warnanya hampir sama dengan fotokopian, nah yang asli itu ke sana. Apakah itu datanya bisa saya minta ya Bu? Oh, bisa Ibu diambil, kalau yang aslinya tertinggal diminta saja kembali ke sekolahnya sepertinya. Iya, jadi yang aslinya saya lampirkan di datanya yang diminta dari sekolah. Saya mau upload di link tadi nggak bisa pakai kakak yang lama. Diminta aja Bu, diminta ke sekolah lagi. Ke 13 Bu. Oh iya. 13 Depok kan Bu? Iya Pak. Ya silakan Ibu datang ke sekolahnya diambil. Iya, terima kasih Pak. Oke. Bu Asri, raise hand boleh dibuka dulu. Ya, Assalamualaikum. Maaf Bapak Ibu mau tanya, untuk kan di aplikasi itu ada pelajaran prakarya dan muluk. Kebetulan di sekolah anak saya itu tidak hanya ada seni budaya.
Jadi prakarya itu tidak ada, tapi kemarin konfirmasi dari sekolah untuk yang nilai prakarya itu dimasukkan nilai TIK, apa benar boleh atau tidak ya Pak ya? Oh, takutnya nanti katanya takut kena undang-undang ITE pemalsuan data, karena di rapotnya itu TIK bukan prakarya Pak. Baik, Pak Erwan mungkin bisa menjawab teknisnya atau Pak Dede? Baik, punten Ibu, saya sudah menanyakan ke Bandung permasalahan ini dan memang prakarya itu buat yang mempergunakannya prakarya TIK, silakan nilai TIK-nya yang dimasukkan. Jadi sekali lagi, yang prakaryanya mempergunakan TIK, mangga pada posisi prakarya diisikan dengan nilai TIK. Begitu Bu. Ya, baik. Ayo Pak, tadi yang untuk yang masalah saya sudah sempat nanya tapi udah bahas. Kan misalnya nggak keterima di prestasi tapi nggak jadi diambil, kita cara lapornya gimana Pak? Gitu, kita nggak jadi masuk ke situ, mau pindah ke zonasi gitu ya Pak? Harus lapor ke sekolah yang keterima ya Pak? Betul Bu, apa yang dikatakan Pak Dede tadi. Pak Dede sudah menjelaskan ke Ibu secara rinci, datang ke sekolah yang menerima itu. Ajukan untuk pengunduran diri, nanti aplikasi si operatornya akan melaporkan pada Bandung bahwa dia tidak jadi mengambil di situ dan diperkenankan nanti kalau sudah ditutup ya Bu ya, itu dia akan mendaftarkan lagi bisa di tahap yang kedua. Betul yang dikatakan Pak Dede Bu. Ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Kita lanjut dulu ke kolom chat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin bertanya Bu, Bapak Ibu. Atau Assalamualaikum, boleh bertanya Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Kamal ya? Pak Kamal. Iya. Ya, silakan coba Pak Kamal. Ya, terima kasih Bu. Ini anak saya sekolahnya dari luar Jabar, kakaknya Depok, Pak Bu. Jadi kemarin saya bertanya pembuatan akun bisa online, cuman ternyata di sini terjawab bahwa pembuatan akun itu harus langsung ke sekolah dituju ya, Pak Bu ya? Betul Pak, betul. Oh Misalkan gitu, Bapak soalnya mau daftar ke SMA 1 Depok, silakan Bapak datang ke SMA 1 Depok. Oh baik. Tanggal 6 Pak ya. Tanggal 6 baik. Soalnya gini Pak, kemarin kan saya pikir untung saya ikutin ini. Kemarin informasinya bisa pembuatan akun itu bisa via online, nanti baru setelah dapat akun jadi bisa upload online semua gitu. Berarti ternyata memang harus mau SMA 1 Depok kita harus ke sana dulu Pak ya untuk pembuatan akunnya ya Pak. Iya betul Pak. Silakan gitu ya. Bapak tanggal 6 datang dengan membawa syarat-syarat lengkap ke SMA 1 Depok. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut, kalau Pak Tony Bugar, apakah mau bertanya langsung? Silakan. Pak Tony Bugar, raise hand atau? Oke, baik. Bisa kita lanjutkan ke yang di kolom chat. Mau bertanya apakah sistem aplikasi PPDB Provinsi Jabar ini memungkinkan pilihan 2 sekolah yang di luar Jabar? Apakah di aplikasi ada pilihan di luar Jabar, Pak Erwan? Ini khusus Jabar Bu. Oke baik. Bisa DKI nggak bisa pakai aplikasi ini. Ya, khusus sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat ya Pak Erwan. Betul. Untuk sekolah yang di luar Jabar masih perlukah mendatangi sekolah tujuan di tanggal 6 sementara kita sudah mengurus akun langsung ke KCD 2 hingga saat ini menunggu apakah sudah diantisipasi nantinya akan membludak pendaftar luar Jabar yang datang ke sekolah tujuan. Mohon kepastiannya Pak Erwan, terima kasih. Baik ya. Jadi sekali lagi Ibu Bapak memang harus melaporkan ke KCD-nya karena dari luar Jabar ya. Begitupun kalau Ibu Bapak melakukan mutasi itu kan harus dari satu daerah ke daerah lain, itu harus KCD itu atau dinas itu mengetahui. Nah, jadi sekali lagi tanggal 6 mangga Ibu Bapak ke sekolah tujuan mulai tanggal 6. Ibu mau tanggal 7 boleh, kalau takut nanti terlalu ya banyak di sekolah itu dan tidak akan menjadi prioritas. Yang daftar duluan itu akan diterima duluan, tidak seperti itu. Yang jelas daftar bisa nanti luar Jabar dari tanggal 6 sampai ke tanggal 9 kalau nggak salah, 9 atau 10. Gitu Bu. Ya, terima kasih Pak Erwan. Ini untuk yang sekolah asal sekolah di Jawa Barat dan kakak Jawa Barat harus datang juga ke sekolah tujuan SMK 1 untuk mendapatkan nomor pendaftarannya Kak.
Nah, Pak Dede mungkin bisa jawab nih, Pak Dede. Nanya lagi nih, ini mah dari Jabar, sekolahnya di Jabar, kakak juga Jabar. Apakah harus pergi ke sekolah kah? Maksudnya sekolahnya di Jawa Barat, Bu. Betul, Jadi, sekolah di Jawa Barat, terus ini Jawa Barat. Jadi kemungkinan besar dapat akun dari SMP ini. oh iya, jadi kalau asal dari Jawa Barat, SMP-nya itu pasti dapat akun dari sekolah asal, Bu. Baik. Gitu. Jadi tidak usah ke sekolah Tidak juga usah, bisa Bu. langsung Karena ya, sudah Pak. masing-masing sekolah sudah diberikan akun. Ya, jadi bisa langsung daftar sendiri secara online kalau yang dari asal Jabar. Betul, Bu. Lanjut pertanyaan berikutnya mengenai perubahan kakak yang belum 1 tahun. Kami sudah minta surat keterangan, tapi yang diberikan surat keterangan domisili dan tidak tertulis berapa lama kami tinggal. Oke, mungkin itu bisa Lampirkan aja kakak yang lamanya. melampirkan kakak yang lama, Bu. Dijawab langsung sama Pak Kasih. Terima kasih, Pak Kasih. Izin bertanya, Pak, apakah untuk pendaftar yang luar Jabar sudah WA ke admin KCD2, apakah masih perlu ke sekolah yang dituju atau menunggu dari WA saja? Begini, Bu, Ibu langsung saja ke sekolah yang dituju, Bu. Oke, jadi langsung menuju sekolah yang dituju. Mohon maaf, berarti yang sudah mengajukan akun lewat SMA negeri terdekat untuk yang sekolah asal luar Jabar tidak berlaku lagi ya, Pak, karena berdasarkan pembicaraan tadi harus langsung ke sekolah yang dituju. Betul. Jadi harus menuju sekolah yang dituju. Assalamualaikum Bapak Ibu, izin bertanya untuk jalur prestasi rapot pada kolom itu diisi oleh mata pelajaran apa? Di rapot saya ada pelajaran bahasa Sunda. Apakah mulok itu diisi dengan pelajaran bahasa Sunda? Iya, ya jawabannya Pak Dede ya. Iya, betul. Tuh, untuk mulok kita isi bahasa Sunda. Mohon izin untuk pilihan swasta akan muncul pada saat mulai PPDB. Ya, tadi jawabannya sudah dijawab oleh Pak Kasih bahwa dari swasta akan muncul di PPDB nanti. Izin menyampaikan anak saya ke sekolah dari sekolah SMP Negeri 12 Depok sampai saat ini belum mendapatkan akun. Jadi ada siswa SMP yang belum mendapatkan akun, ini SMP Negeri 12 Depok. Ya, mungkin gini aja. Silakan nanti minta. Langsung aja menuju sekolahnya. Oke, jadi langsung minta ke pihak SMP Negeri 12 Depoknya begitu Pak. Ya, betul. Jadi begini Bu Rita, intinya bagi teman-teman para orang tua, siswa-siswi yang belum mendapatkan akun dari sekolah asalnya, silakan datang aja secara langsung. Itu yang ada kolam pendeknya, Pak. Selanjutnya Pak Tony Bugar tuh, Bu. Pak Irman, punten. Ini untuk yang belum mendapatkan akun yang dari SMP 12 sampai sekarang katanya suruh nunggu-nunggu aja posisinya gitu, Pak. Gimana itu? Belum ada jawaban yang pasti. Tapi yang lainnya sudah dapat belum ya? Hampir semua sudah dapat, cuma beberapa orang yang belum, Pak. Itu masalahnya saya udah berkali-kali bertanya ke pihak sekolahnya. Ya. Katanya terganggu sistem itu, sementara sistem apa saya nggak paham. Oke. Itu saya khawatirnya sampai tanggal 5 kan itu upload rapot Pak ya, belum mendapatkan juga, itu gimana Pak? Oke. Coba Pak Irwan, mohon bantuan Pak Irwan. Siap. Sekali lagi, kebetulan saya ada ini. Ya, mengenai diulangi Pak, diulangi. Punten. Ini anak di SMP 12 Depok, ada beberapa yang belum mendapatkan akun. Bagaimana Pak solusinya? Karena pihak sekolah suruh nunggu. Solusinya. Kalau yang dari SMP 12. Kalau yang dari SMP 12 Depok, seluruh akun itu sudah dari KCD membagikan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok. Nah, dari Dinas Kota Depok itu yang sudah dia itu menyebarkan pada sekolah-sekolah. Mangga silakan menuju ke sekolahnya saja. Nah, apabila ada SMP yang tidak. Pak punten Pak, berarti kalau begitu sebenarnya akun itu sudah dapat semua Pak ya? Sudah ada semua di sekolah masing-masing. Nah itu SMP. permasalahannya, jadi pertanyaan saya itu kenapa anak saya itu sampai sekarang belum mendapatkan juga. Laporkan aja sekolah SMP-nya ke dinasnya Pak. Ke dinasnya langsung ya? Ya, jadi ke dinas Kota Depok. Punten ya Pak ya.
Iya. Ya, makasih Pak ya. Enggak. Baik, Pak Erwan, kita lanjut nih. Untuk merata-ratakan blok ada koma di belakang, apakah di pembulatannya? Ya Bu, bisa mempergunakan pembulatan Bu. Pembulatan ya, terhitung koma lebihnya berapa gitu ya? Ke atas atau Ya, 5 ke atas berarti kan bulat ke atas ya Bu. Oke, baik. 94,5 berarti masuknya ke 95. Bu Rita, ini mungkin tinggal 2 menit lagi. Silakan bagi yang akan menanyakan secara langsung. Ya, nanti kalau Bapak Ibu ada yang masih dirasa kurang puas, nanti bisa persilakan untuk bisa menanyakan melalui call center kami. Oke, baik. Nanti Pak Dayat munculkan call centernya Pak. Mohon izin bertanya. Ya, baik. Silakan yang izin bertanya. Baik, tadi dikatakan oleh Bu Emi bahwa sertifikat boleh dari SD, sementara di dokumen sosialisasi PPDB yang disampaikan kepada kami itu pada halaman 64 diperoleh selama menjadi siswa SMP atau MTS atau sederajat paling lama 5 tahun, paling cepat 6 bulan. Jadi mohon penjelasannya karena ini antara diskusi sekarang dengan dokumen sosialisasi PPDB berbeda, ataukah harus menunggu juknis yang ditandatangani oleh Kemendikbud atau bagaimana? Jadi mana yang harus kami jadikan pegangan? Halaman 64 pada dokumen sosialisasi itu seperti itu mengatakan dia diperoleh selama menjadi siswa SMP atau MTS. Jadi bukan SD. Nah, itu pegangan kami yang mana yang betul? Terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Mungkin bisa dibantu dijelaskan? Tadi Bu Emi, Pak Dede. Pak Kasih, silakan Pak Kasih ini kebijakan. Udah ini ya Pak Kasih ya? Ya. Izin bertanya. Assalamualaikum. Ya, sebentar Pak. Itu Pak Imam dulu, punten Pak Imam, betul. Jadi karena COVID banyak sekali daerah-daerah yang tidak menyelenggarakan kejuaraan di 2 tahun yang kemarin, maka KONI dan pada waktu kita internal meminta dia 7 tahun, tetapi sekarang itu dinas ambil tengah-tengahnya hanya menyanggupi 5 tahun. Jadi silakan dia SD pun tidak jadi masalah kalau dia masih ada di rentang 5 tahun. Begitu, Bu. Ya, siapa Imam? Baik Pak. Baik, terima kasih. Pak Tony Bugar, silakan. Izin bertanya untuk jalur prestasi. Apa itu jalur prestasi itu terbagi 2, misalnya dengan jalur prestasi menurut nilai rapot dan menurut sertifikat kejuaraan, Bu, Bapak. Oke, Pak, baik Pak, terima kasih. Jadi kan kejuaraan itu ada akademik dan akademik, ada rapot, jadi bisa melalui rapot dan juga Bapak melalui kejuaraan olahraga misalkan atau OSN gitu Pak. Jadi ada 2 berbeda. Kalau Bapak mau ambil rapot ya rapot. Kalau Bapak mau ambil jurusan apa non akademik silakan non akademik. Baik. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Bapak, waktu sudah. Karena waktu sudah. Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi. Kebetulan nih ada titipan teman menyampaikan pertanyaan. Tadi yang mengenai sertifikat 5 tahun, dia kebetulan ikut lomba OSN pada saat SD kelas 5. Cuman dokumentasi foto pada saat lomba itu tidak ada. Apakah ada cara untuk menggantikan dokumen itu, Pak? Artinya kalau sertifikat dia ada. Terima kasih. Pak Erwan, mohon Pak Erwan. Baik, ya kalau secara aplikasi itu memang harus dan wajib ada fotonya yang menandakan bahwa betul-betul dia itu mendapatkan sertifikat itu. Jadi itu merupakan salah satu kewajiban. Begitu Pak. Kalau mohon maaf Pak, saya potong. Kalau foto saat terima sertifikat ada, maksudnya foto saat lomba yang tidak ada Pak. Karena itu kan udah dokumen 5 tahun lalu katanya terhapus dari handphonenya. Ya itulah Bu, makanya kita harus punya dokumentasi anak kita, putra putri kita ya Bu ya. Jadi memang itu keharusan dari sana Bu, dari aplikasinya yang mengharuskan ada foto-fotonya. Demikian Bu. Oke, terima kasih Bapak. Nah, Bu Rita, kalau udah mungkin yang bisa nanti mengikuti bergabung lagi di sesi berikutnya. Pak, Pak Dayat, mohon dimunculkan saja call center KCD-nya.
Ya. Mangga Bu Rita. Bu Rita. Udah muncul, Pak. Yang serius. Ya, Bu Ritanya. Silakan Bu Rita. Kita Bu Rita kelempar kali ya? Teka tempok kueknya, hidung si mana? Bu Rita, mana Bu Rita ya? Pak Dede silakan langsung ditutup aja. Halo Dila. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung di Zoom meeting ini mengenai kupas tuntas PPDB karena subuhan waktu yang tidak memungkinkan, dan Bapak Ibu apabila masih ada butuh informasi silakan Bapak Ibu menghubungi call center PPDB Kadisip Wilayah 2 yang tertera di layar. Silakan Bapak Ibu disimpan, dan apabila ada yang pertanyakan silakan melalui call center. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, yang kepada para pejabat di KCD yang telah bergabung. Dengan mengucapkan alhamdulillah, pertemuan kita tutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dimunculkan foto bareng Pak Dayat, silakan foto bersama. Didokumentasikan dulu. Pak Dayat. Siap. Mohon Bapak Ibu yang bergabung di sini ikut dulu Bu untuk didokumentasikan. Mohon dibuka itunya. Bentar. Bentar. Lemot. Ya? Iya, bentar, Pak. Ayo di slide pertama. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Slide kedua. Bentar, Pak, Oke, tolong dibuka semuanya, Bu. Pak Dedi Des sama 3, ayo. Bu Siti, ayo dibuka. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Wah, nggak ada nama ininya, nggak ada fotonya nih. Dibuka. Ada ini. Pak Dayat, jangan lupa saya ya. Iya. Ayo Bu Susi, Bu Nursa, ayo dibuka. Ada yang dibuka. Ada yang dibuka. Slide terakhir. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sebagai dokumentasi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung. Semoga sukses semua buat anak-anak kita. Amin. Mohon maaf Bapak Ibu, urusan saya terlempar. Ya udah Bu, punten ditutup Habib. Terima kasih Bapak Ibu tim Kupas Tuntas. Selamat siang. Selamat siang ini. Bu Rita sama Pak Dede. Pak Dedi Des. Sehat Pak Dedi Des. Telepon dulu. Oke, mandi dulu. Pak Dedi Des kemana wae ta? Wae. Bu Rita tadi kemana Bu Rita? Kalau Lempar Bapak jaringannya tiba-tiba lau. Alhamdulillah. Lempar. Bu Dewi udah. Oh iya. Udah muncul. Itu banyak tamu. Oh iya. Izin lab Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Dudu. Pak Dede sekarang di SMA 5 Bogor, Pak Dede. Nuhun, Pak. Nuhun. Ya, Nuhun di 5 Bogor. Pak Dede nama Pak Dede. Berarti Bu Dewi di SMA 3 ya. Dewi di SMA 3 Nuhun. Siap. Oke, kalian semuanya ya. Ya. Pak Dede nuhun. Nuhun sami-sami. Assalamualaikum. Wah, Ibu di SMA 3 sekarang tuh. Udahannya.
Pakai iya. Titik di luar. Sajen kayak bener. Jadi ya tunggu sini ya.